Jadi melayani adalah soal membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Titik sederhana. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari terus, yaitu serve others. Melayani orang lain. Ini berkaitan dengan kehidupan yang lebih bernilai. Jadi sebenarnya kita semua itu terlahir untuk melayani, hanya saja selama ini ada pikiran bahwa melayani itu seperti seakan-akan ya kayak pelayan ya. Orang yang lemah, orang yang melakukan sesuatu untuk satu imbalan. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kalau mau benar-benar kita lihat, orang-orang yang super kaya itu kalau udah nyampe kaya banget itu ujung-ujungnya apa yang dilakukan? Melayani orang lain. Lihat aja Bill Gates. Bill Gates sudah menjadi super kaya, ya udah nggak ngurus lagi Microsoft-nya, nggak ngurusin yang lainnya. Dia melayani orang-orang. Dia di Indonesia punya laboratorium untuk menangani malaria. Di Afrika dia punya proyek-proyek membangun sanitari yang lebih bagus. Dan sekarang lagi memikirkan proyek-proyek kesehatan untuk dunia. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang sudah sukses banget. Dia sudah, istilahnya, kekayaan itu sudah dia nggak butuhkan. Pada akhirnya dia melayani karena memang itu adalah tujuan inti dari kehidupan. Dan yang menarik adalah semua orang sukses itu intinya melayani. Karena kesuksesan itu sebetulnya, kalau yang saya artikan di sini, didefinisikan di buku terus adalah kesuksesan adalah keberhasilan yang bermakna. Ada orang yang berhasil mencapai sesuatu, cuman dia ngerasa kok kayaknya gini-gini amat, nggak ada rasa kayak wow, nggak ada rasa yang kena gitu dalam dirinya. Tapi coba kita lihat ya, kalau umpamanya kita perhatikan, nggak semua orang sukses itu kaya, walaupun banyak orang kaya yang sukses. Saya katakan banyak orang kaya yang sukses. Jadi kalau kita lihat Mahatma Gandhi, sukses apa enggak? Pertanyaannya. Mahatma Gandhi itu untuk hidup dari hari ke hari itu bikin kain sendiri pakai tangannya, jualan kain. Kalau kita bilang kaya, enggak Mahatma Gandhi. Biasa, sederhana. Tapi dia melayani bangsa India yang dulu tuh udah jutaan orang jumlahnya kan. Orang India pada zaman dulu itu udah banyak banget jumlahnya. Dia melayani orang-orang India untuk mencapai kemerdekaannya. Kita lihat Nelson Mandela. Melayani, dia menjadi seorang lawyers, dia menjadi seorang pengacara pada saat itu nggak dibayar. Sering nggak dibayar, bukan 100% nggak dibayar, sering nggak dibayar. Dia melayani rakyat Afrika Selatan sampai akhirnya meraih kemerdekaan. Semua orang sukses pasti ada intinya melayani. Jadi hilangkan persepsi bahwa melayani itu adalah untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang mau mendapatkan sesuatu timbal balik. Itu bukan melayani, itu bekerja untuk orang lain. Melayani adalah kita melakukan satu kebaikan kepada orang lain agar hidup orang itu menjadi lebih baik. Itu intinya melayani. Terserah mau bekerja atau tidak bekerja, karena banyak orang-orang yang bekerja cuman nggak ada melayani, dibayar tetap nggak punya jiwa untuk melayani. Jadi melayani adalah soal membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Titik sederhana. Itu definisi yang saya pakai di buku terus. Membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Anda sudah melayani. Nah, untuk itu di sini saya menuliskan ada beberapa hal yang perlu kita miliki agar kita bisa melayani dengan baik. Yang pertama adalah miliki misi hidup. Misi hidup itu berkenaan mengenai untuk apa kita hidup. Kalau umpamanya teman-teman baca di buku ini, pada awalnya saya tulis, buku ini tulis bagi Anda yang ingin memunculkan sisi terbaik dirinya supaya memberikan dampak positif kepada orang lain. Jadi sebetulnya misi hidup saya itu adalah untuk memunculkan sisi terbaik dari orang-orang di sekitar saya. Orang-orang yang saya temui, orang-orang yang bekerja sama saya, atau bahkan orang-orang yang nggak pernah mengenal saya. Itu adalah misi hidup saya. Saya senang ketika orang-orang memunculkan sisi terbaiknya, karena dengan memunculkan sisi terbaiknya dia memberikan dampak yang mana dampak itu kan seperti cahaya ya, kilatan cahaya. Jadi dia itu seperti orang yang bercahaya, dia menjadi lebih menonjol, dia nggak minder lagi, dia bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Itu adalah misi hidup saya. Nah, untuk bisa menemukan misi hidup, saya sangat
sarankan untuk membaca bukunya Simon Sinek berjudul Start with Why. Ini buku bagus banget. Dan ini bukan hanya mengenai bisnis, tapi mengenai keseluruhan bagian hidup. Nah, cara saya untuk menemukan misi hidup saya adalah dengan membaca buku ini. Kemudian saya mengulik-ngulik, mencari tahu gimana sih, apa sih misi hidup saya. Saya bolak-balik nonton videonya Simon Sinek yang berjudul Start with Why juga di YouTube. Sampai akhirnya saya menemukan, oh ternyata tujuan saya adalah melayaninya, dalam tanda kutip, melayaninya adalah untuk memunculkan sisi terbaik orang. Karena saya yakin ada 3 sisi dari setiap orang. Sisi terbaik di mana dia melakukan sesuatu pelayanan dalam tanda kutip kepada orang lain. Memberikan dampak kepada orang lain. Kemudian ada sisi biasa, yaitu sisi yang ketika orang seperti jual beli. Gue punya sesuatu, gue tukar sama uang, selesai. Aku nggak berikan sesuatu yang lebih gitu loh, sesuai ukuran angka uang yang dikasih. Kemudian adalah sisi buruk. Sisi buruk adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dan saya yakin setiap orang itu punya sisi terbaiknya. Setiap orang tuh punya 3 sisi, dan saya yakin setiap orang tuh punya sisi terbaiknya yang dia perlukan. Terkadang dorongan dari orang lain, sebuah motivasi, sebuah pengetahuan seperti itu. Kenapa saya nulis buku terus adalah saya ingin orang itu lebih sadar gitu bahwa kehidupan mereka bisa berubah lebih baik dan mereka bisa memberikan dampak gitu dengan menggunakan terus ini. Nah, itu adalah misi saya di dalam hidup, memunculkan sebanyak mungkin sisi terbaik orang supaya semakin banyak dampak positif di lingkungan kita. Kemudian adalah mengenai berkelimpahan. Kita harus sering-sering berbagi. Saya punya video dengan ngobrol dengan Coach Yanti, itu bagus banget. Jadi Coach Yanti itu mengajari saya bagaimana cara hidup berkelimpahan. Banyak orang nggak mau memberi karena dia takut kekurangan, padahal ada banyak sekali kelimpahan di dunia ini. Sebetulnya kekurangan itu adalah produk dari pikiran kita sendiri. Dia tidak nyata, dia hanyalah asumsi yang kita buat dari entah itu dari informasi-informasi yang kita dapat bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang berarti kita berkurang. Padahal nggak seperti itu. Ketika kita memberikan, kita justru mendapatkan lebih. Yang saya ibaratkan itu seperti menanam padi. Kebaikan itu seperti menanam padi. 1 biji padi kita lempar, itu bisa mengeluarkan 7-30 biji padi lainnya. Memang tidak semua padi yang kita sebar itu akan tumbuh. Tapi kalau anggap kita menyebar 100 biji padi, anggap saja seperti itu. Kita menyebar 100 biji padi. Yang tumbuh ternyata hanya 20 aja, 20%-nya berarti 20. Setiap 20, itu kita anggap jelek-jeleknya keluar 10 benih padi. Itu jelek udah 10 gitu kan. Kalau mau yang standar ya antara 20 sampai 30. Kita ngomong 10. Berarti dari 20 itu ada 200. Kita balik 2 kali lipat. Tapi orang-orang tidak berpikir bahwa kebaikan itu seperti menebar padi. Orang tuh berpikir kebaikan itu seperti kita membuang ke tong sampah gitu loh. Barang kita ini taruh di tong sampah, udah siapa juga yang mengambil gitu kan. Nggak seperti itu padahal kenyataannya. Jadi perbanyaklah berbagi. Miliki konsep berkelimpahan di dalam diri kita dan yakini bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya proporsional. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu, akan ada yang datang yang baru, yang lebih baik lagi. Itu adalah konsep berkelimpahan. Selalu berbagi sebisa mungkin. Kalau nggak bisa berbagi uang, berbagi waktu. Nggak bisa berbagi waktu, berbagi ilmu. Nggak bisa berbagi ilmu, berbagi doa. Itu paling sederhana. Nggak bisa berbagi doa, berbagi senyum. Itu sederhana banget kan? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita tidak bisa menolong semua orang. Saya ingin memunculkan sebanyak mungkin sisi terbaik orang, tapi saya yakin, saya tahu bahwa nggak semua orang
selalu ingin pada momen itu dimunculkan sisi terbaiknya. Terkadang orang cuek, terkadang orang nggak setuju dengan saya, it's okay. Jadi kita sebagai orang yang ingin serve others, kita harus tahu bahwa tidak semua orang perlu kita layani. Kita harus milih, oh oke, kalau umpamanya saya memunculkan sisi terbaik, berarti saya berada di bidang pendidikan, ya fokus saya di bidang pendidikan dulu. Karena itu yang lebih nyambung dan itu yang kemungkinan orang-orang yang lebih mau dilayani. Ada bidang-bidang lain saya sengaja belum masuki karena saya berpikir bahwa ketika saya datang ke situ belum tentu orangnya mau. Itu yang pertama. Tergantung kebutuhannya. Kita lihat dari misi hidup kita, kemudian kita masuk ke satu bidang tertentu, misalkan kalau umpamanya kalian passionnya di bidang bisnis gitu. Maka masuklah, terjunlah ke dunia bisnis. Sharing hal-hal mengenai bisnis. Bantu orang membangun bisnisnya. Bantu sebanyak mungkin orang yang lagi nggak ada kerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan. Itu cara serve others juga sebetulnya. Dengan berbisnis kita bisa serve others juga. Gitu kan, menyediakan lapangan pekerjaan. Bayangkan kalau umpamanya kita bisa mempekerjakan 10 orang aja. 10 orang, terus orang itu punya keluarga, punya anak. Berarti kita telah membantu jalannya rezeki bagi dia dan bagi anak-anaknya gitu. Belum lagi kalau dia sedekah, dia berbagi ke tetangga gitu kan, itu kan wah dalam banget gitu. Itu kalau 10 orang. Bagaimana kalau kita bisa membangun satu lapangan kerja buat ratusan orang, wah itu tambah dalam lagi. Tapi ingat, intinya adalah untuk membantu serve gitu. Untung rugi itu masalah berkelimpahan. Yang namanya usaha ada untung ada rugi. Tapi kalau kita sudah memiliki mindset berkelimpahan, keyakinan mengenai bahwa Allah ini telah menyediakan semua sumber dayanya, kita tidak akan kekurangan. Kita akan terus aja ada yang bisa kita sebarkan, bagikan. Itu yang pertama, cocokkan antara misi hidup kita dengan serve kita. Kita mau serve ke siapa gitu. Yang kedua adalah jangan terbelenggu oleh seseorang yang seakan-akan menuntut kalian harus menolong mereka gitu. Saya beberapa kali menemukan orang yang seakan-akan dia tuh punya hak untuk memaksa saya menolong dia gitu. Jadi wah saya nggak punya uang, saya ingin mengembangkan diri, cuman orang-orang pada cuek sama saya. Ya seharusnya coach ngebantuin saya dong, ngebimbing saya dari A sampai Z. Oke, saya kirimin buku, dia nggak mau baca. Dibilang bukunya kepanjangan, ini itu. Saya kasih video, dibilang nggak ada kuota. Lah terus maunya apa? Itu kan gara-gara satu orang, akhirnya semua energi dimakan sama dia. Padahal dengan saya fokus bikin video, saya nulis, saya kan bisa nyebarin ke banyak orang. Jadi jangan sampai kita terbelenggu. Jadi kalau umpamanya teman-teman tadi ada yang passionnya di bidang bisnis, ngebangun bisnis, terus ada orang yang bangkrut, terus ngomong seakan-akan dia harus ditolong gitu. Tolong saya ini, pokoknya A sampai Z semuanya dilayani. Itu terlalu banyak ngabisin energi kita. Iya, kalau memang orangnya bener-bener sungguh-sungguh. Tapi banyak juga orang yang seperti ini yang nggak sungguh-sungguh. Dia tipe pengeluh. Kembali lagi ke thankful for everything we have. Di situ ada tipe orang pengeluh. Orang pengeluh itu maunya masalahnya dia itu diselesaikan oleh kita. Dia bukan mau tahu solusinya. Dia ingin kita yang menyelesaikan masalahnya. Percuma ngebantu orang kayak itu. Mending energinya buat orang lain. Kita perlu sadar mengenai hal tersebut. Jadi kalau misinya di bidang bisnis, kuatkan di bidang bisnis. Nggak usah terlalu bingung sama hal-hal yang lain. Itu sudah ada orang lain yang megang. Jadi kita udah fokus di bidang bisnis nih, cuman kok tiba-tiba maunya ke bidang alam, bidang pengembangan diri, bidang ini yang akhirnya energi kita pecah gitu loh. Padahal dengan lewat bidang bisnis kita bisa mempengaruhi semuanya. Dari bidang bisnis kita bisa mengajari bagaimana berbisnis yang ramah lingkungan, bagaimana berbisnis yang juga meningkatkan manusia yang kita bimbing, bagaimana berbisnis yang juga mensejahterakan orang banyak. Kan bisa dipengaruhi. Kita nggak perlu terjun langsung ke bidang pengembangan diri, enggak kan gitu. Sama di bidang pengembangan diri, saya juga bisa mempengaruhi bidang bisnis karena itu saling terkait. Nggak mungkin bisnis berkembang kalau manusia di dalamnya nggak berkembang. Saya bisa mempengaruhi mengenai alam. Nggak mungkin kita hanya mengembangkan diri tanpa melestarikan alam. Jadi fokus di satu titik, jangan coba gerayangan gitu kan, ngambil semuanya, kita coba bantu, kita coba ambil alih.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu orang yang benar-benar bisa kita bantu. Lihat kriteria orangnya. Kalau dia tipe pesyukur, orang yang selalu bersyukur, oke, kita luangkan waktu lebih. Karena biasanya orang yang bersyukur ketika dia sudah mendapatkan lebih, dia akan berbagi kepada orang lain. Tapi kalau ketemu orang tipe pengeluh, say goodbye aja. Bilang dadah gitu, tinggalin. Karena memang kita nggak bisa menolong semua orang, tapi kita selalu bisa menolong sebagian orang, dan kita juga memiliki kemampuan untuk menolong sebanyak mungkin orang di dalam kehidupan kita. Tugas kita bukan membuat semua orang senang. Tugas kita adalah membuat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang percaya sama kita, untuk lebih sejahtera, untuk lebih berdaya, untuk lebih bahagia di dalam hidupnya.